Ini selamat pagi ya. Selamat pagi ya Dede. Selamat pagi Pak. Untuk kuliah elektronika daya ya. Betul Pak. Dia 50 sampai 11.30. Oke. Ini masih 3 orang ya. Ini elektronik ini semuanya power ya. Power. Tunggu dulu kira-kira 5 menit sampai terkumpul dulu semua. Sudah sampai 5 menit baru kita mulai lagi. Oke, kita mulai aja. Udah. Oke, kita mulai masuk ke elektronika daya ya. Ini salah satu mata kuliah yang penting juga ini di teknik elektro ya, elektronika daya. Semua sekarang udah pakai elektronika daya ya. Nah, seperti contoh apa ya? Mobil listrik pakai elektronika daya. Kereta api elektronika daya. Pesawat terbang elektronika daya. Pesawat ulang-alik elektronika daya. Mau yang paling mana lagi, lebih dekat lagi, misalnya naik lift elektronika daya. Apalagi ya, penting dia untuk mengendalikan ya, konversi. Sekarang aja yang kecil-kecil misalnya apa nih? Apa itu? Charger apa ini? Handphone elektronika daya. Charger elektronika apa itu? Handphone kita itu semua menggunakan elektronika daya. Apalagi drone elektronika daya. Wah, banyak sekali penggunaan elektronika daya ini. Ya. Jadi kalau Anda menguasai elektronika daya, Anda dipakai di mana-mana. Oh. Ya, banyak sekali nanti. Makanya selama kuliah itu jangan main-main supaya dapat pekerjaan yang bagus. Nanti menyesal. Banyak itu menyesal, datang ke saya, Pak, habis kerjanya begitulah. Ya itulah, main-main kuliah yang penting lulus, jadi lulusin sih kali. Lulusin, tapi itu masalah nanti kalian bagaimana itu bukan tanggung jawab kami lagi. Ya, kalian yang kreatif.
Ya kerjanya marketing gitulah, jual-jual barang-barang begitu. Ya itulah namanya. Sulit dapat kerja, mungkin masuk dilamar perusahaan sana, dites nggak bisa apa-apa. Tes ini nggak bisa, apapun nggak bisa. Ya, jadi kita sudah mencoba supaya mahasiswanya lebih ini, ya, tapi mahasiswanya santai-santai aja, ya. Jadi jangan sia-siakan gitu ya, waktu itu terbuang saja. Jadi manfaatkanlah. Nanti bisa, ya. Ada yang itu, Pak, saya mau ketemu Bapak. Ya udah, yuk ketemu. Ya. Tanya kerja di mana kamu sekarang? Jadi itu dia. Apa tuh? Lab, tapi teknisinya. Kok tahu sendirilah gaji teknisi lab. Seperti ada penyesalan ya, gimana ya, rasa itulah dia bilang. Itulah. Makanya kita ngotot-ngototan sesuai skripsinya bagus, supaya kamu tuh bagus nantinya. Inilah, nggak mau susah, nggak mau sulit, nggak mau ya. Ya terserah kita, ya gampang-gampang nggak ayo, itunya, gitu ya. Nanti dibilang dosennya, oh Pak Charles buat orang lama-lama kuliahnya, skripsinya, ya digampang-gampangin aja, ayo. Tapi akhirnya nanti ya itu masalah kerja bagaimana ya, itulah Anda, itu sudah kita lepas. Jadi mumpung masih ini, belajarlah, kreatif. Ini nasihat lah ya, ini juga dosen itu bisanya memberi semangat ya, ngasih materi semangat. Tapi kalau mahasiswanya anteng-anteng aja ya. Nah, didengarnya pula teman sana udah kerja di pertambangan. Nah itu, dia masih teknisi lab. Saya bilang, dia itu aja buat skripsinya buat alat. Kamu saya suruhnya nggak mau. Taunya simuling aja. Terserah. Inilah yang kamu dapat. Yang kalau buat skripsinya bagus itu, saya lihat itu udah kerja di perusahaan besar-besar semua. Jadi kalau bimbingan tugas akhir saya itu yang buat-buat alat itu rata-rata kerjanya bagus. Ada yang merancang apa tuh menggunakan inverter berapa? Oh, multi level inverter itu. Itu sekarang udah kerja di pertambangan ini, pertambangan nikel di Maluku. Jadi yang rata-rata simulingannya super-super itulah. Ya bukan saya merendahkan pekerjaan, bukan. Kan tujuan kita supaya dapat pekerjaan yang bagus. Kalau kuliah juga dapatnya ya teknisinya, ngapain kuliah tinggi-tinggi? STM aja cukup teknisi. Lulusan STM itu jago-jago tuh kalau teknisi. Teknisi radio, TV, itu kan. Itu tamat-tamat STM juga jago. Nah, itu. Nah, gimana lagi saya bilang. Cobalah kamu berkembang, saya bilang sekolah S2 lah, masa S1. Supaya kamu mau berkembang, sekolah. Habis dia nggak dapat pekerjaan itu. Nah ini ya, ini ngasih gambaran lah kepada kalian itu, dimanfaatkan waktunya. Jangan terbuang begitu, ya tidak tahu apa. Oke, jadi coba ini kita belajar mata kuliah sangat penting sekali. Ya, itu elektronika daya. Mana ini share dulu, share screen. Ini PowerPoint-nya nggak tahu di mana nih. PDF-nya aja lah. Saya cari-cari mana PowerPoint-nya.
Semua ada nih. Kita cari lagi. Nih ya kita belajar. Ya, karena tahun lalu juga ini saya ajarkan elektronika daya ini. Ini penting ini ya. Elektronika daya ini aplikasi sangat banyak. Ya, sekali. Mau di perusahaan apa? Telkom bisa. Ya, lagi. Ya, Telkom itu apa itu? Yang habis. XL misalnya, Telkomsel lah. Nah, itu. Ini kalau menguasai elektronika daya ini. Pesawat terbang ya ada nih. Mobil ada ini. Di mana Pak? Halo banyak banget. Cuma itu ya. Itu wiper tuh. Kontrol. Sekarang kan ada mobil-mobil serba controlling ya, kendali ya. Ya. Banyak sekali ya. Kereta api lagi paling banyak. Perusahaan-perusahaan kereta api. Itu kan dari pantograf itu. Kalau dia AC, merubah DC dulu. Pakai power supply. Itu elektronika daya itu. Rectifier. AC ke DC. Terus kan yang menggerakkan apa namanya boginya itu kan motor. Motor apa? Motor AC. Makanya perlu inverter di bawah kereta api itu, di bawahnya itu di ada rata roda-roda di bawah itu. Pernah saya tanya orang kan, ini mahasiswa lah, ini apa nih? Itu Pak tempat bensinnya. Aduh, namanya juga kereta api mana ada bensin mah. Itu Pak bahan bakarnya ditaruh di situ. Nah, mana ada bahan bakar? Kereta api mana ada bahan bakarnya lah? Ya. Nah, itu inverter ya. Jadi di bawah itu dikasih itu kotak-kotak itu inverter semua. Inverter. Inverter itu elektronika daya. Berubah DC jadi AC. Nah ini. Nih ya. Jadi ada juga mahasiswa bimbingan saya kerja di itu. Di PJKA. Ya, elektronika daya juga. Jadi tentunya kan ditanya waktu Anda interview, tugas akhir kamu apa? Oh, saya ini Pak, pakai inverter. Begini. Oh, itu ditarik lah langsung. Ini kita butuh orang seperti kamu kan gitu ya. Jadi cobalah kalian buat apa skripsi itu yang bagus lah, yang buat alat lah, boleh. Ini kan tujuannya baik ya. Supaya kalian jangan dulu lihat hasil, yang penting udah usaha dulu. Nah, mengerti supaya nanti dapat pekerjaan yang bagus. Ya, saya bilang ngasih contoh tadi, bimbingan saya bukan menyombongkan diri, maksudnya berbagi. Supaya kalian juga begitu dapat pekerjaan-pekerjaan yang bagus, hebat nantinya. Rata-rata yang buat alat itu, mereka pekerjaannya bagus-bagus. Ya. Yang software-software tadi biasanya perempuan. Itulah jadi teknisi lab begitu lah ya. Lab. Habis dibuat dulu. Masa Arduino kamu nggak tahu sih, saya bilang. Anak STM aja jago Arduino, kamu masa nggak tahu sih. Jadi selama kuliah itu nggak pernah dia coba elektronika itu ya. Sayang sekali ya. Akhirnya gitulah. Akhirnya dia ngambil S2 sih. Saya sarankan itu. Ambil S2. Supaya karirmu naik, sekolah lagi lah kamu. Supaya jadi dosen nantinya. Jadi jangan jadi teknisi lab terus. Ya. Nah ini ya. Oke. Jadi kita ini hanya gambaran lah pada adik-adik itu. Ini karena berdasarkan survei-survei lah. Kalau kita lihat mahasiswa lulusan itu kerjanya bagus, oh begini orangnya. Ini nggak lama itu bimbingan saya itu terkejut saya.
Hanya 2 bulan yang nganggurnya. Sudah dipakai dia di sana. Dia itu tadi yang saya bilang, mau rancang itu dia mengendalikan motor induksi itu menggunakan multi level inverter. Gitu. Ada yang sekarang sudah kerja di perusahaan India. Tuh, bagus. Ada yang sudah kerja di banyak bagus. Banyak. Nah, itu ya. Oke lah, sekarang kita belajar elektronika daya. Apakah elektronika daya itu ya? Ini perlu kita mengerti dulu elektronika daya. Jadi nama juga elektronika daya adalah ilmu ya, mata kuliah nih. Ini yang mempelajari konversi energi ya, daya, konversi daya. Ya, konversi, merubah daya itu. Sumbernya misalnya DC menjadi AC. Terus AC, kalau DC jadi AC itu inverter lah ya. Ini pada tahu adik-adiknya. AC ke DC itu menggunakan power supply. Power supply itu ya, nanti menggunakan rectifier. Ya. Terus nanti dari DC ke DC. Jadi tegangan DC-nya berubah dari 12 volt menjadi 24 volt. Ya. Nanti kita coba menggunakan software PESIM ya. PESIM. Nanti adik-adik kan sudah nanti coba diinstal itu software PESIM lah kita pakai ya. Karena PESIM memang PSIM ya. PSIM itu software untuk elektronika daya ya. PSIM. Ada juga banyak software sih. Ada yang Plex juga ada yang PSpice. Kalau PSpice itu zaman kita S2. PESIM itu waktu saya S3 lah. Di S3 itu dulu saya di Jepang itu pakai PSIM ya, PSIM. Kita disuruh oleh sensei itu dulu buat tugas pakai PSIM. Ya, betul. Ya. Ini. Bentar ya, saya baca di WA sih. Aduh. Nih ya. Nah, itu konversi ya, konversi. Dan mengendalikannya, selain dikonversi, kita kontrol juga daya listrik itu. Kontrol maksudnya kita mau naikkan tegangannya, mau menurunkan tegangannya, kan gitu ya. Kontrol dia. Nah, di dalam mengkonversikan itu, dari AC ke DC, DC ke AC, dan dia mengendalikannya, kita membutuhkan komponen-komponen elektronika. Jadi ya, komponen-komponen elektronika yang berdaya-daya besar lah ya, daya-daya besar. Nih, jadi dengan menggunakan konverter elektronika berbasis pada komponen-komponen switching seperti transistor, MOSFET, IGBT, dioda, MOSFET, IGBT, ya, transistor, MOSFET, IGBT, dioda, dan lain-lain lah nanti kita lihat ya. Nih. Jadi ini elektronika daya itu ya.
Jadi kita akan mempelajari bagaimana mengkonversi atau mengendalikan daya listrik itu ya menggunakan konverter elektronika atau komponen-komponen switching seperti transistor, MOSFET, IGBT, dioda dan lain-lain. Bentar ya. Nih, ini dia elektronika daya ya. Kita akan belajar bagaimana mengendalikan. Nah, di dalam nanti proses penswitchingan itu, bagaimana sih transistor itu bisa nge-on, off. Jadi itu aja kerjanya nanti ya. Jadi elektronika daya itu bagaimana supaya transistor itu on dan bagaimana off. On, off. Tentu supaya dia on dikasih tegangan dong dia ya. Tegangan 5 volt misalnya. Makanya ada pusat tegangan yang on, naik, turun, naik gitu. Gitu saya tuh. Nanti apa ini mana ini apa ya? Oh iya itu annotate ini. Itu annotate on ini. Jadi nanti ini ya. Gini ya. Oh, sorry. Kita gambar dulu transistor itu kan. Gitu ya. Nah, ini basisnya nih ya, basis. Ini kolektor, ini emitor itu ya. Nah, tentu supaya ini. Nah, ini di dalam elektronika daya ini bagaimana kita membuat transistor itu on off di sini. Ada tegangan 5 volt on off. Begitu terus menerus. Ya. Terus dari mana datangnya on off ini? Ya banyak. Itu dari mana aja? Bisa dari apa namanya microcontroller yang mungkin sudah populer itu adik-adik tahu Arduino. Bisa dari Arduino. Harganya pun 125 nih. Ini bisa juga dari pembangkit pulsa apa itu? Pulse generating nanti ada alatnya juga. Pulse generating. Bisa. Pulse generating membangkitkan pulsa. On off begitu. Saya ini WA terus nih, harus dijawab secepatnya nih. Ini minta jawaban saya. Nah, ya ini bisa juga dengan memadukan nanti kapasitor dengan induktor. Kapasitor bisa nanti kapasitor dipasang di sini kapasitor. Karena kapasitor ini kan nanti sifatnya membuang dan isi buang gitu. Bisa. Ya. Ada namanya rangkaian penswitchingan, pemicu, trigger. Dia harus di-trigger dong, trigger. Basisnya itu. Bagaimana Arduino ini bisa menghasilkan itu? Ya tentu ya gampang lah ya diprogram ya. Ya diprogramlah dia yang mana kaki mana yang on gitu kan. Program on. Sudah banyak di Google itu.
Nah, ini saya bilang itu ya, kalau Anda sudah menguasai Arduino ini aja. Maka bisa men-switching ini, Anda akan dipakai di mana-mana. Karena kalau sudah menguasai, pasti menguasai yang lain. Ya. Ya. Nah, jangan nanti selama kuliah nggak pernah ada itu mahasiswa saya. Kamu nggak pernah selama sekali pegang Arduino. Keterlaluan kamu. Ngapain aja kamu kuliah? Akhirnya ya itulah. Saya suruh orang lain buatin dong itu loh, bantu dulu dia. Mahasiswa itu juga, mahasiswa TA saya tolong dibantu dulu. Selama dia kuliah nggak pernah merakit. Arduino aja di baru pegang. Wah, ngapain aja kuliah selama ini? Terlalu, aduh ini nih orang ya. Jadi boleh dibilang dia kuliah di teknik tapi teoritis saja. Itu ya, teoritis saja. Jadi nggak mahal kok ini. Ini 100, ini berapa nih? 2.000, 3.000. Dicoba ya. Demi kitanya supaya bagus kerja, bukan demi dosennya, demi kita kalian gitu. Ini ya. Jadi kita dengan meng-off-kan ini transistor ini bisa semuanya terjadi ya. Terjadi perubahan AC ke DC. Mana lagi? DC ke AC. Ini. DC ke DC dengan perubahan tegangan, AC ke AC juga perubahan tegangan. Ini ya. Inilah disebut dengan elektronika daya itu. Dan ya, nanti di sini mungkin tegangan keluaran Arduino kan 5 volt ya. Jadi ini 5 volt, mungkin MOSFET-nya 12 volt. Nah, kita butuh namanya apa itu? Drive volt. Drive. Sudah selesai lah tugas di ini. Kalau sudah bisa ini udah hebat, jago ya. Ini ya. Anda menguasainya aja ya. Ini yang tadi itu inverter ini. Enggak lah, pakai di mana-mana, mau melamar di mana terserah. Pasti diterima ya. Nih. Nah, inilah elektronika daya itu. Jadi kita memanfaatkan komponen-komponen switching, transistor, MOSFET, IGBT, dioda dan lain-lain itu untuk kita gunakan untuk mengkonversikan energi itu, daya energi listrik itu, sumbernya AC menjadi DC. Ada yang nelpon saya sebentar. Ya, halo, halo, ya, ya. Oh ya, 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 oke, sebentar lagi ngajar, ya, sebentar saya ke sana, ya. Oke, yo. Oke, bentar ya. Jadi memanfaatkan komponen-komponen switching ini untuk kita gunakan ini merubah, mengkonversi atau mengontrol. Bagaimana sih lift itu kok bisa smooth ya? Padahal motor itu kalau normalnya cepat nih. Berarti kecepatannya harus dikontrol. Bagaimana mengatur kecepatan itu? Apa dulu yang harus diatur? Gitu kan? Oh, ini frekuensinya. Bagaimana cara mengatur frekuensinya? Cukup menggunakan komponen switching ini. Transistor, MOSFET, dan lain-lain ini. Juga.
Jadi kalau Anda menguasai ini, bisa kerja nanti melamar di perusahaan lift. Lihat tugas akhirnya apa? Tentang motor, elektronika daya. Oh, masuk. Nih ya. Jadi saya selalu ingatkan ke mahasiswa, terserah kamu, saya bilang, mau kamu apa, mau bagus kerjanya, inilah buat. Aduh Pak, begini terserah kamu, nanti ini yang menentukan kamunya, saya bilang. Tidak tertekan. Oh ya Pak, saya mau buat ini. Ya udah nggak usah terlalu dulu stres, buat dulu lah. Yang penting kamu belajar setahun ini kan setahun ya dikasih tugas akhir. Belajarlah kamu. Masa selama hidup kamu selama kamu tuh kuliah di elektro nggak pernah pegang Arduino? Waduh, transistor juga nggak pernah. Aduh, gimana itu kamu ini? Nah, coba nih kamu siapkan ini semua. Kamu tentukan nanti supaya lulus dapat kerja kan? Kalau hanya lulus bengang-bengongnya tuh, iya Pak, supaya kerja bagus. Ya inilah lakukan. Ini bukan kita supaya kamu tertekan ya, terus ini hanya kasih gambaran. Itu ya, akhirnya dia mau. Itu. Tidak sulit ya, tidak sulit memprogramin dan juga nggak perlu menakutkan. Tegangannya 5 volt. Nggak usah takut kena setrum. Dia 5 volt. Arduino aja 5 volt. Nggak usah terlalu takut ke setrum, itu aja ya. Jadi ada tuh, nah inilah jadi cerita supaya ngasih gambaran. Cewek nggak mau kan, takut Pak. Lu kamu ngapain kamu ambil teknik elektro kalau kamu ketakutan gitu ya. Jadi dia tadi super akhirnya jadi guru ya dia, guru di STM. Nah ini jadi maksud saya ini, cobalah supaya kita pekerjaan yang bagus, bisa cita-cita mau kerja di PLN, pertambangan, yang bisa kerja di pabrik pesawat terbang, pabrik kereta api, kapal laut. Ya inilah Anda kuasai. Gak bohong saya, benar. Apalagi kalau pengen di perusahaan-perusahaan itu ya, inilah. Kalau perusahaan apa misalnya TV, iya, karena di TV itu ada playback itu, power supply-nya. Butuh orang elektronika daya kalau kita nanti melamar di Toshiba. Butuh sekali ya. Jadi ya saran saya kepada adik-adik ini kuasai lah. Ini hanya nyarankan lah, tapi ya terserah pada adik-adik. Saran saya ini memang benar ini. Ya. Pengalaman itulah. Ngadap saya ada mahasiswa. Ya itulah. Jadi teknisi lab. Tugasnya merendahkan, ya udahlah, itulah dulu kita jalankan itunya. Gitu ya. Nah, ini ya. Oke, jadi itu elektronika daya. Jadi aplikasi atau penerapan dari komponen-komponen elektronika, switching untuk mengendalikan dan mengkonversikan daya listrik. Itulah elektronika daya. Ini ya. Jadi nggak sulit loh ini. Nggak sulit dan harganya juga murah. Murah sekali. Banyak orang kan takut kemahalan. Ya transistor cuma 2.000 misalnya. 2.000. Dibanding beli pulsa 100.000, bisa apa ya? Kuota internet 100.000. Jadi cobalah dulu kita itu hobi elektronika. Hobi. Ya, buat apa gitu ya? Istilahnya gila gitu, mau buat apa, mau proyek apa gitu. Aduh, ini udah selesai, buat ini lah.
udah selesai buat ini apa gitu. Jadi terlatihlah kita itu ya. Jadi kita teoritis itu terdukung nanti kita menguasai teori. Begitu kita praktekkan. Oh gini teorinya benar ya. Nah, gitu. Nah ini ya. Coba nanti mudah-mudahan adik-adik apa bersemangatlah. Cobalah buat ini nanti tugas akhirnya. Elektronika. Ya karena ya ini tadi murah. Karena kalau tegangan tinggi itu mahal dia. Makanya dia itu memang kalau tegangan tinggi banyak sober aja nih itu karena nggak kebeli ya. Trafo aja seberapa. Kalau yang ini sangat apa ya, manis gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya elektronika daya itu menggabungkan tiga apa ya, tiga inilah. Ada powernya daya, karena kita kan orang power daya kan. Terus ada elektronikanya, komponen switchingnya itulah. Daya itu ya itu tadi sumbernya AC, sumbernya DC, itu kan. Kita butuh komponen switching elektronika. Tentu komponen switching ini kita aturlah on off-nya. Dan switching-nya kita atur. Mau dia cepat, gitu, atau tok lambat. Kita atur dia. Tentu atur mana? Time delay-nya itu. Ngatur-ngaturnya itu. Gimana maksudnya time delay yang mana kita atur? Ya ini. Kita kan dari mana tadi ini? Apa ya? Dari Arduino tadi kan keluar ini pulsa ini. Kita aturlah mau lebarnya segini bisa atau mau kecil-kecil gini. Kita atur. Nah, cara mengatur inilah kita butuh kontrol itu. Nah, biasanya kan namanya kontrol perlu komponen. Komponen kontrol itu apa? Sekarang ini bisa menggunakan Arduino lah istilah kerennya. Sekarang mahasiswa itu Arduino. Kenapa rata-rata pakai Arduino? Karena murah. Karena hanya 100.000. Nih. Jadi rata-rata bimbingan saya itu Arduino semua itu karena memang terjangkau. Ya. Ada yang disebut dengan DSP, Digital Signal Processing. Ini mahal ini, jutaan. Nah, ini DSP. Digital Signal Processing. Jadi memproses sinyal-sinyal digital, diproses, diatur. Ada alatnya, nah, itu pakai ini ya. IC apa itu ya, dia pakai bahasa sini. Ini juga Arduino pakai bahasa sini nantinya, C juga. Ini sini juga, C juga. Nah ini rata-rata mahasiswa tidak mau ke sini karena memang mahal, jutaan dia memang DSP ini. Ada lagi alat controlling itu namanya FPGA. Nah ini dulu saya pakai ini waktu saya S3. Saya pakai ini dulu. Ini mahal juga. Harganya ya, bisa 2 juta ini. Ya, FPGA bisa juga 4 juta. Kalau nama juga makin mahal memang dia makin compact lah ya, makin banyak menu-menunya. Tapi kalau hanya menunya sedikit aja ya mungkin 2 jutaan. Nah, dulu ini bisa pakai FPGA. Nah, ini pakai namanya juga disingkat Field Programmable Gate Array. Ini menggunakan nanti bahasa hardware. Namanya HDL, Hardware Description Language.
Nah, itu ada nanti dikasih oleh perusahaan itu softwarenya. Kalau kita beli nanti dikasih oleh perusahaan itu softwarenya nanti. Kalau mau lebih bagus lagi memang FPGA ini. Karena bisa dia switchingnya sampai berapa kilohertz itu ya. Tapi itu dia mahal. Ya ini ya, mahal sekali. Jadi ini alat yang sepengetahuan saya, mungkin ada lagi yang lain yang saya tahu ini. Arduino, DSP, FPGA. Ini ya. Kalau elektronikanya tadi transistor, MOSFET, IGBT, dioda gitu ya. Powernya ya inilah sumbernya apa? Powernya apa? Sumbernya. Ya. Nah inilah elektronika daya itu. Makanya kompleks sekali ya. Dan memang sekarang kan udah serba otomatis. Ini yang saya tahu ada mobil bisa jalan sendiri loh. Tapi memang dikontrol lah pakai GPS-nya itu ya. Ada itu saya di YouTube itu. Bisa adik-adik apa? Tonton YouTube-nya lah. Mobil tanpa awak. Jalan sendiri. Tapi memang sudah dikasih itu ya. Di program GPS-nya. Di jalan tertentu itu terus. Jadi jalan sendiri dia. Ada. Kan udah otomatis. Tentu untuk bisa otomatis itu perlulah kita komponen-komponen yang bisa mengendalikan secara otomatis itu. Yaitu Arduino, DSP, FPGA. Mana mau kita pilih? Makanya kalau ada itu pesawat terbang itu ada tanpa pilot, autopilot. Pilotnya tantangan pun. Pesawatnya jalan terusnya, autopilot. Ya tentu kan ada cara komponen pengendalinya itu. Ya kan? Umpamanya anginnya kencang dari sini, kan miring. Nanti secara otomatis ini dipercepat, apa namanya, baling-baling sebelah kiri dipercepat supaya dia stabil lagi. Kan kontrol semua. Ini ya. Tiba-tiba angin sebelah ini lebih kencang, miring ke kanan. Nah, nanti si kontrolernya FPGA nanti memberikan instruksi mempercepat baling-baling sebelah kanan. Ya, baliklah dia. Nah, gitu. Itulah autopilot itu ya. Nanti kan udah kontrol. Nah, inilah elektronika daya itu. Ya, elektronika daya. Jadi kalau Arduino aja adik-adik kuasai dan cukup itu. Kalau sudah Arduino dikuasai, DSP bisa, FPGA bisa. Basicnya Arduino itu. Oh, sebentar ya. Ada ini tamu sebentar. Oh, iya. Apa? Mana ini? Oh. Waduh, ini tamu datang. Mana bolpen ini? Loh. Hah? Oh, iya. Apa yang datang? Ini belum. Nanti bilang berapa? Bukan itu kan ya. Mau kaya lagi. Belum lagi publik. Ya nanti kasih proses sebentar. Mana ya? Oh, itu lagi. Sebentar dulu ya. Sebentar ya. Ya Pak, siapa? Siapa? Oh, mau beli. Kata tadi tuh. Nanti biar saya telepon. Nah, bolpennya ini. Sini. Oh, bolpennya mana? Bolpen. Nah, itu macet. Ini kali.
Oh, ini. Oh, ini kali ini. Oh, ini. Nah. Tes.
Aduh, sorry. Tamunya. Mana ini? Taruh sini dulu. Ada. Oke. Mana tadi ya? Wah, ini ya. Jadi, aduh, sorry, ini sebentar. Saya lagi di rumah, jadi pas di rumah datang ini tamu. Sampai di mana? Oh ya nih ya. Jadi kita elektronika daya itu ini nanti prinsipnya itu menggabungkan dayanya, sumber dayanya apa, AC, DC gitu kan. Nah, untuk mengkonversikan itu butuh kita komponen elektronika. Komponen elektronika itulah transistor, IGBT, MOSFET. Nah, di dalam perubahan itu kan kita pengen naik tegangannya, turun tegangannya, atau frekuensinya naik, frekuensinya turun. Tentu pulsa-pulsa ini harus dikendalikan ini. Mau kita rapat atau lebar begini. Semakin gede delay time-nya ini, itu mempengaruhi nanti. Nah, untuk bisa mengatur lebar-lebarnya ini, kita perlu komponen kontrol. Komponen kontrol inilah, saya bilang tadi, Arduino, DSP, FPGA, tergantung yang mana. Itu saya bilang tadi, mahasiswa rata-rata menggunakan Arduino. Nggak apa-apa. Menguasai ini basically ya sudah cukup sebenarnya. Nanti menguasai ini pasti bisa ini pasti ya ini. Makanya selalu saya ke mahasiswa itu cobalah, kan ini kan kalian lulus bukan mau pengen udahlah mau nggak mau capek Pak ini ya repot juga lah tugas akhirnya gini aja, bukan. Kita hanya mikirkan kaliannya nantinya. Kita serah mau sopir aja nggak apa-apa. Terserah kalian. Nah, kalian akan menghadapinya. Jangan mau apa namanya, udahlah apa adanya gitu. Nah, nanti efeknya ke kalian. Ya. Sulit mencari kerja. Percaya. Sulit. Karena sudah saya hadapi lulusan-lulusan itu ngadap saya. Ada saya bilang ke kamu dulu begini-gini, ya gimana? Mau menuntut apa sama saya? Gitu ya. Gitu ya. Apa saya yang harus cari kerja kamu? Ya nggak mungkin lah. Ya. Ya itu. Mungkin dia coba perusahaan-perusahaan besar. Nah, itulah. Dari yang nerima dia. Ya kan? Ya daripada nggak kerja, ya udahlah kerja apa saja lah. Ini. Kan waktu untuk melamar kerja itu di interview kita. Interview. Nah, nanti ketahuan itu. Kita ini biasanya waktu mahasiswa kreatif atau tidak. Iya. Ketahuan nanti di situ. Kreatif atau tidaknya itu mahasiswa. Ya. Tuh, nanti tidak ada penyesalan ya. Wah. Oke, ini hanya kasih gambaran supaya adik-adik siaplah tantangan dunia kerja itu nanti. Nah, nanti di dalam kontrol ini, mana tadi annotate-nya? Nah, kontrol ini nanti ada yang sistem kendali tertutup, ada yang terbuka. Nah, ya ini. Dan umumnya memang tertutup, ya tertutup. Closed loop system, otomatis ya, yang ini. Closed loop system. Kalau yang yang terbuka itu kita kontrol secara manual. Itu naikkan, itu manual dia. Nah, kalau bisa yang closed loop. Makanya saya bilang tadi,
ada pesawat yang autopilot tanpa ada apa namanya campur tangan manusia, dia duduk-duduk aja, ya, dia langsung bisa menstabilkan itu. Nah inilah yang closed loop system. Seperti lift itu juga closed loop system, lift. Apalagi lah ya. Jadi ini. Jadi output daripada alat itu akan kita deteksi menggunakan sensor. Umpamanya motor. Kita deteksi kecepatannya, ya. Kita deteksi kecepatannya ternyata turun misalnya. Ini akan dideteksi oleh sensor kecepatan. Biasanya kalau sensor kecepatan itu encoder namanya, encoder. Deteksi. Nanti akan dibandingkan dengan kecepatan referensinya berapa, maunya kita berapa kecepatan lift itu. Ya. Oh, saya maunya 100 misalnya. Masuk orang satu. Apa turun dia? Turun, tapi tidak secepatnya akan menstabilkan, tetap dia 100. Kalau begitu orang masuk kan tentu dia mungkin jadi 80. Dengan secepatnya bisa dinaikkan lagi kecepatannya. Nah, itulah nanti berhubungan dengan controller PID, proportional integrator differential. PID itu ya. Itu juga sangat penting PID itu ya. Controlling PID. Ini. Ya. Ya. Ini. Jadi itu. Nah, kalau power berhubungan dengan peralatan-peralatan statis, rotating, atau pembangkitan, transmisi, distribusi daya listrik. Nah, ini makanya sekarang ada, tapi di Indonesia belum ada sih ya, tapi di luar negeri sudah ada transmisi HVDC. Transmisi arus syarat high voltage DC, tegangan tinggi DC ada kan gitu ya, HVDC itu ada. Nih, nah untuk bisa merubah DC itu harus ada bank tiristor itu. Tiristor. Nah, tiristor itu switching itu on off. Berisik gitu dia. Begitu dia on off titik tek gitu. Ya itu. Sangat sakit di telinga itu mendengar suara switchingnya itu. Tuh. Karena dia harus on off terus supaya merubah AC ke DC itu. Sumbernya AC harus dirubah ke DC dong. Untuk merubah DC itu ya perlu namanya SCR atau tiristor. Tiristor. Nah, nanti kita belajar tiristor, belajar semua itu. Nah, ini ya. Nah, elektronik berhubungan dengan komponen-komponen elektronika atau proses sinyal untuk mencapai kendali yang diinginkan. Nah, inilah elektronika daya itu yang akan kita pelajari. Nah, untuk bisa kita nanti coba untuk latihannya kita akan coba menggunakan PESIM nanti ya, softwarenya. Nanti saya ajarkan bagaimana cara menggunakan PESIM. Power simulation, ya singkatannya power simulation. PESIM. Nih. Oke, ini dulu. Ini dulu apa? Mana? Annotate ini. Hapus dulu. Hapus. Jadi ruang lingkup elektronika daya itu ini dia. Power electronics. Ruang lingkupnya bisa elektronika. Oh, ini untuk rangkaian-rangkaian teori, teori rangkaian ini yang harus kita kuasai. Ini ada sistem dan kontrol teori, signal processing, electromagnetic, electric machines, power system, solid state physics. Aplikasinya ada nggak? Enggak ada ya. Oh,
Aplikasinya banyak banget ya, bisa kereta api, UPS, apalagi nanti ini robot, power supply, refrigerator, washing machine, HPDC, motor listrik, mobil listrik, televisi, AC, banyak sekali ya, pesawat terbang, kapal laut, banyak banget. Ini semua nih. Jadi boleh dibilang lapangan kerja kita itu sangat banyak. Jadi benar-benar untuk kita kuasain lah waktu kita kuliah itu ya. Nih, jangan seperti kasus mahasiswa saya itu tidak pernah pegang Arduino. Minimal pegang aja nggak pernah kamu. Wah, ngapain aja kamu selama kuliah. Ya. Nah, kalau sudah pernah pegang ya dicobalah Arduino-nya. Gitu ya. Karena itu sekarang itu ya. Nggak sulit loh. Cuma yang sederhana dulu Arduino untuk lampu apa ya, lampu LED misalnya gitu ya. Dari situ nanti pelan-pelan menguasai. Memang ya kasihan juga tuh masih nggak tahu, nanti belum ada info dari dia kerja di mana itu. Tahu lah. Ya kalau kita setelah waktu kita bimbingan itu tidak tahu apapun elektro itu. Ya kan? Nanti itulah nggak tahu lah. Begitu orang berbeda-beda lah. Ujung-ujungnya nanti itu marketing lah nanti. Karena ditanya apapun nggak bisa elektro itu. Tapi kamu kuliah selama ini ngapain gitu loh. Tentu kamu melamar nanti ditanyain. Tanya A sampai Z. Gak jawab. Siapa yang menerima kamu gitu? Ya. Ujung-ujungnya ya itulah. Ada yang pernah itu datang. Kamu sekarang ngapain kerjanya? Sekarang diajak oleh teman di KPU. Lagi pemilihan bupati. Terus ngapain kamu di KPU? Nyatat itu semua. Data pemilu. Nah, kalau itu mana SMA juga bisa. Kalau nyatat aja. Siapa data pemilih. Ya, kamulah. Ya. Jadi seperti gak ada gunanya kuliah itu. Jadi itulah kerja kamu di KPU. Dapat daripada menganggur. Nah, karena kamu malas kuliahnya begitu. Ya mungkin dia kerjanya ya, nyontek aja kerjanya, nyontek. Ya, mau belajar, nyontek aja. Selanjut aja contek. Nah, sekarang hasilnya apa? Nah, kalian nikmati lah hasil contekan itu. Ya bukan saya sok suci ya, bukan soal saya orang agak apa ya, sok pendeta atau ustaz, bukan. Setiap tingkah laku kita waktu kuliah itu kan dilihat Tuhan. Nah, dilihat kita selama kuliah nyontek aja kerjanya. Nanti rezeki kita itu hasil contekan itulah. Ujungnya tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, itulah seperti lulusan kita itu Unila itu kerja di KPU juru catat. Terus saya bilang ngapain kamu kuliah tinggi-tinggi kalau jadi juru catat. Kalau Pak, ini kerja. Kita memang kerja kamu. Ya berapalah gajinya kamu itu. Nah kalau tanya gaji diam dia. Ya, jadi ini. Itu, jadi kalau konverter daya ini, elektronika daya, nanti gini prosesnya. Kita butuh konverter daya. Konverter daya itulah nanti menggunakan komponen-komponen suci.
Jadi komponen-komponen switching ini kita pakai, kita bentuk rangkaiannya, mau apa kita konversikan. Kalau mau kita konversikan dari daya masukannya AC ke keluarannya DC misalnya, kita perlu merangkai power supply. Nah, power supply butuh komponen. Apa komponen power supply? Dioda. Dioda dia. Nah, ini. Tentu dioda ini harus kita on off kan. On off kan dioda ini. Ya, gitu. Kondisi on dia kalau dia ada di bias forward. Kondisi off kalau reverse. Nah, begitu ya. Nah, kalau itu kita pakai, berarti daya masukan AC berubah jadi DC. Misalnya daya masukannya DC ke AC. Oh, saya butuh sumber-sumber AC karena kita pakai baterai misalnya. Ya sudah, kita menggunakan inverter. Nah, inverter itu adalah rangkaian yang isinya adalah komponen-komponen switching. Isinya itu MOSFET yang dirangkai, nanti ada rangkaiannya ya, kita belajar itu. Rangkaiannya itu kalau dia 3 fase sih 6 nanti, 6 MOSFET kita butuh, atau transistor IGBT kita butuh. Tentu kita gonta-gantilah on off-nya. On yang mana on, yang mana off. Bagaimana cara mengaturnya itu? Ya pakailah Arduino itu ya. Yang mana on, yang mana off begitu. Itu ya. Nah, ini konverter daya itu bisa rectifier nanti, penyearah, bisa nanti inverter, merubah DC ke AC, bisa menggunakan chopper, bisa nanti menggunakan matrix converter atau cyclo converter untuk AC ke AC. Nah, semuanya itu penswitchingannya tentu harus ada pengendalinya. Pengendali yang mengontrol pulsanya itu. Bentar minum ya. Itu ya. Nih, pengendalinya. Dalam pengendalian itu harus ada referensinya lah, acuan. Nanti akan dibandingkan dari hasil pengukuran. Referensinya ini ya, dibandingkan nanti oleh si pengendali akan mengaturnya itu ya, mau berapa. Kalau misalnya ada sini keluarannya turun dari acuannya, mengendali akan menaikkannya. Inilah sebenarnya pekerjaan elektronika daya itu. Oke. Jadi tentu di sini nanti secara rangkaiannya perlu pengendali, controller, bisa Arduino, bisa FPG, bisa DSP gitu. Nah, di sini kita butuh sensor. Sensor nantinya. Sensor. Di sini juga ada sensor tegangan mungkin, sensor arus, sensor kecepatan, tergantung apa yang mau kita kendalikan. Kalau kita mengendalikan kecepatan, tentu harus sensor kecepatan. Untuk mengendalikan tegangan, kita harus tahu sensor tegangan. Nah, begitu. Yang kaitannya ke bebannya apa ini? Bebannya mau kita buat, mau kita atur. Oke. Oke, ini. Jadi inilah sebenarnya konverter daya itu. Nah, ini aplikasi elektronika daya banyak sekali ya. Robot, UPS, kereta api, mau ke mesin apa nih? Kulkas, mesin cuci,
Banyak sebenarnya, nggak saya ikut aja nih. Pesawat terbang bisa. Pesawat terbang itu kan itu kalau apa itu mengatur putaran baling-balingnya itu ya. Ya itu dia. Orang mendarat aja baling-balingnya dia tuh. Mendarat, naik gitu, baling-baling semuanya. Tentu untuk mutar baling-balingnya pakai apa? Apakah pakai motor? Pesawat terbang. Atau lebih ngertinya drone deh, drone. Drone. Kalau drone itu kan pakai baling-baling juga. Baling-balingnya pakai motor. Motor apa? BLDC. BLDC ini sumbernya harus AC. Sementara drone kita ini pakai baterai. Drone-nya pakai baterai. Nah, tentu supaya bisa merubah DC ke AC, drone itu ada inverternya. Inverternya itu merubah DC ke AC. Supaya bisa mengendalikan putaran BLDC itu. Ya. Makanya kalau kita mungkin adik-adik bisa lihat drone, semua orang udah bisa lihat lah drone ya. Bisa naik lebih tinggi, bisa turun. Bisa dia gimana lah membuat apa namanya miring kanan gitu semua ya, bisa. Ya. Nih. Kalau dia mau naik lebih tinggi ya kecepatan putaran lebih cepat ya. Kalau mau turun putarannya diturunkan. Jadi mengatur baling putarannya itu aja ya. Nah, bagaimana mengaturnya supaya dia kecepatannya naik, turun? Nah, gimana dong? Ya. Nah, ini tentu nanti ada apa itu kendali motornya. Kendali motornya sebenarnya kalau BLDC untuk mengatur kecepatannya apa yang harus diatur? Ada yang bisa tahu? Kalau BLDC, ya kan? Supaya putarannya cepat, lambat, itu apa yang harus diatur? Nah, ini kalian tahu ya. Loh, kalau sudah tahu nanti apa yang diatur, ya tentu kita buat siapkanlah komponen-komponennya untuk mengatur. Nah, di dalam konversi daya ini nanti kita akan belajar yaitu penyearah. Ini nanti apa namanya rectifier. Rectifier. Ya. Ini rectifier itu mensyaratkan listrik arus bolak-balik menjadi listrik arus syarah. Nah, tentu butuh kita komponennya. Komponennya adalah dioda. Nah, kalau mau terkontrol, kita butuh SCR atau tiristor. Nah, itu dia sebenarnya elektronika daya itu. Kemudian nanti kita belajar DC chopper. DC chopper ini istilahnya dibilang DC-DC converter. Jadi listrik arus syarah diubah menjadi arus syarah dengan besaran yang berbeda-beda. Misalnya sumber DC-nya 12 volt, mau kita naikkan tegangannya misalnya 14 volt atau 16 volt atau 20 volt. Bisa menggunakan DC chopper. Nah, untuk menaikkan itu perlu bantuan komponen switching. Komponen switchingnya apa? Bisa transistor, bisa MOSFET, bisa IGBT. Tergantung kebutuhannya apa. Nah, bagaimana supaya dia bisa bekerja? Ya tentu transistor itu harus on off on off. Karena memang transistor kan kerjanya on off saja dia. On off, tak 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 gitu ya. Itu aja.
Bagaimana meng-on-kan? Kasih tegangan. Meng-off-kan? Ya matikan tegangan. Kasih tegangan, matikan tegangan. Jangan kasih tegangan. Nah, nggak mungkin kita tangan kita gini mulu, tok-tok gini. Ya nggak mungkin dong. Masa kita 24 jam begini terus? Nah, untuk menggantikan ini, kita kasihlah pulsa-pulsa begitu. Dari mana? Bisa dari Arduino, bisa dari komponen pemicu lainnya ya. Nantilah kita belajar komponen trigger namanya. Inverter, nah ini mau mengubah listrik arus searah menjadi arus bolak-balik pada tegangan dan frekuensi yang dapat diatur. Nah, tegangannya bisa diatur, frekuensi juga dapat diatur. Menggunakan apa nih? Tentu untuk bisa diatur itu komponen switchingnya harus diatur juga. Nanti kita juga belajar AC-AC converter, yaitu mengubah energi listrik arus bolak-balik dengan tegangan dan frekuensi tertentu menjadi arus bolak-balik dengan tegangan frekuensi yang lain. Jadi ada dua jenis converter AC ya. Jadi ada namanya di sini cycloconverter dan juga ada disebut dengan matrix converter ya. Kalau zaman kita dulu cycloconverter, sekarang sudah ada yang baru yang disebut dengan matrix converter. Ini yang akan kita pelajari di elektronika daya. Jadi ini penting sekali ini. Nah, inilah dia kelompoknya ini. Dari AC ke DC, ini rectifier ya. DC ke DC, ini pakai chopper. DC ke AC, ini inverter. AC ke AC, jadi segi 4 konversi lah. AC ke DC, DC ke DC, DC ke AC, AC ke AC. Sekali ya. Jadi inilah konversi-konversinya yang akan didukung oleh komponen-komponen switching, dioda, thyristor, transistor, MOSFET, IGBT. Nah, coba kita belajar dioda. Ini gambar komponennya ini. Ada banyak jenis dioda. Ini kecil-kecil ini. Ini LED ya, LED. Dia dioda yang bisa menyala LED. Light emitting diode. Oke. Nah, dioda ini kan ada dua kakinya ya. Kakinya ini. Ada kaki anoda, ada kaki katoda ya. Katod, anod, katod. Positif, negatif ya. Ini positif, negatif. Nah, kalau disimbolkan seperti ini ya, nanti di dalam gambar-gambar nanti simbol anoda, simbol anoda. Simbol dioda seperti ini. Ya, pernah itu saya nguji sidang, aduh, nguji di mana itu? Nguji. Oh, bukan nguji ya. Coba gambarkan dulu dioda. Udah semester berapa gitu ya? Nggak bisa gambar. Ah, itu juga ya. Sampai nggak tahu gambar ini. Kalau kita yang menanyakan, oke lah. Maklum-maklum. Tapi orang lain di sana itu ya. Nanti dia bilang begini, ngapain kamu kuliah? Ini aja kamu nggak bisa gambar. Habis biaya kamu kuliah, tapi ini aja kamu nggak bisa gambar. Ngapain? Lebih seperti saya. Nggak kuliah tapi kaya juga katanya.
Ya, nggak kuliah saya, tapi kaya nih. Ya. Jangan sampai. Kalau gambar dioda aja kita nggak bisa, ya itu tadi nanti ngomong dia. Ngapain kamu kuliah? Ini saja kamu nggak bisa gambar. Nah, karena itu, coba gambar dulu inverter. Nggak bisa gambar. Nantilah. Ya. Memalukan. Kasihan orang tua ya, habis biayanya menguliahkan kita, tapi anaknya begini. Harapannya dia itu supaya anak saya ini kerjanya bagus. Jadi buatlah dia bangga nantinya. Kalau kalian lulus nanti bekerja di Telkom, bangga dia. PLN. Kerja di mana? Pertamina. Senang dia, panjang umur dia ya. Panjang umur. Ini begitu lulus, nganggur terus ya, nganggur. Akhirnya ditelepon, tolong dulu anak kita ini. Orang tuanya capek cari duit nyekolahin, orang tuanya juga capek nyari kerjanya. Terlalu itu ya terlalu. Jadi memang terlalu enak anaknya itu ya. Udah capek nyari duit untuk nyekolahkan, capek lagi nyari kerjaannya. Dilihatnya duduk-duduk aja di rumah itu. Akhirnya ditelepon saya, tolong dulu cari kerja. Aduh, nah, inilah. Orang tuanya pusing 7 keliling. Jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai udah susah nyari duit tuh nyari kerjaan apa? Kuliah kan, jangan lagi disusahin mencari kerja. Apalagi tuh, jangan sampai kejadian ya. Sampai mengeluarkan uang untuk cari kerja kita. Jangan lagi ya. Cukuplah sampai kuliah. Nanti untuk masuk ke departemen perhubungan butuh duit sekian. Jangan mau ya, jangan mau. Udah apa, jangan gitu ya. Kita yang ini ya, kita. Saya dulu ditawarkan, saya nggak mau saya. Dari mana duit? Apa orang tua saya jual rumah nanti gara-gara itu ya? Nggak mau saya. Ini mau masuk ke departemen perhubungan. Dulu itu nanti kamu kerja di mana itu? Cengkareng. Nanti ngatur itu apa? Apa sih namanya itu, radar apa itu? Kontrolnya itulah, power controlling. Tapi butuh duit sekian. Nggak mau ya. Jadi harus dites saja. Kalau gagal nggak apa-apa, tes saja. Kalau butuh duit sekian, enggak lah. Kasihan orang tua. Mau jual rumah dia, Pak. Jangan sampai jual sawah lagi. Janganlah. Nggak mau. Ya mau saya dapat kerja apalah. Daripada lagi menyusahkan orang tua lagi. Ya. Janganlah. Jangan sampai begitu ya. Nggak mau. Oke, nanti adik-adik juga begitu, jangan sampai ya menyusahkan orang tua lagi nyari kerjaannya. Cari sendiri ya. Oke, ini dioda, ini kan cara komponennya beginilah. Semua adik-adik tahu lah ya, dioda begini. Cara ininya kan, cara simbolisnya ini ya. Ini palang ini ada artinya. Palang itu kalau di apa namanya ini? Kalau di komponennya ada nanti gambar apa? Lingkaran putih ya, lingkaran putih. Jadi itu nanti menunjukkan yang mana anoda, yang mana katoda. Jangan salah ya. Dalam nanti merangkai itu. Itu yang menunjukkan yang mana anoda, yang mana katoda. Di tanda putih itu, lingkaran putih. Inilah nanti.
Oh, berarti ini positifnya, ini negatif. Jadi positif dihubungkan dengan terminal positifnya, dengan sumber positifnya. Jangan negatif buat, nanti berlawanan. Nanti dia yang pengennya kita di bias forward, nanti reverse dia. Reverse, ya. Jadi dia dioda ini merupakan bahan semikonduktor, ya benar ya, semikonduktor yang memiliki dua terminal yaitu anoda dan katoda. Anoda, katoda ya. Ini positifnya, ini negatifnya. Itu ada artinya, anodet mana ya? Ini positifnya, ini negatif. Jadi apa gunanya putih ini? Artinya bahwa dioda ini bisa mengalirkan yang satu arah. Satu arah aja. Berlawanan arah di blok ini, makanya ada blok ini. Dia hanya ngalir satu arah. Berlawanan di blok oleh ini. Nggak bisa. Ini yang menandakan dia on kalau dia searah. Off kalau berlawanan. Maka dioda ini boleh dibilang saklar juga. Ini on, ini off. Ini boleh bilang ini saklar, komponen switching. Jadi dioda itu hanya bisa mengalirkan satu arah. Nah, inilah makanya karena sifatnya mengalirkan satu arah, maka bisa digunakan untuk menyearahkan. Misalnya kan sumbernya AC, salah lagi. Kok sumbernya AC-nya begitu? AC begini. Nah, jadi nanti kalau dia positif, dia positif mengalir. Kalau dia negatif nanti, nah, dia nanti begini, ke atas begini. Kalau dia yang ini ya, nanti yang full bridge. Tapi kalau dia half bridge nanti begini. Kalau dia pas negatif dia nol. Nah, nantilah kita ini hanya ini dulu. Nah, begitu ke arah. Ya, itu makanya dibuat palang ini. Ya, putih ini maksudnya itu. Ya, dihapus dulu nih. Mana ini anotet? Nah, itu ya. Jadi mengasah noda ke katoda, nah bisa kita lihat dari rangkaiannya ini, ya, berfungsi sebagai saklar ya. Masing-masing simbol tunjukkan simbol dioda karakteristik. Oh dia ada dia nih, oh ya nih. Jadi dia nih, nah, ini tadi simbolnya, karakteristiknya dia itu akan on kalau dikasih apa namanya ini, tegangan apa ini? Minimum ya, minimum. Tegangan minimum tergantung dia bahannya. Kalau dia silikon 0,7 volt. Jadi kalau dikasih tegangan 0,7 volt langsung on dia. Kalau dia silikon 0,7 ya. Volt. Dikasih tegangan aja minimum 0,7. Langsung on. Ya. Mau 12 juga on langsung gitu. On. Positif on. Kalau di bias forward. Ini karakteristiknya. Itu kalau silikon, kalau germanium 0,3 ya, tidak salah ya, 0,3. Oh. Kalau di bias forward. Nah,
Kalau dia di bias forward, backward ya. Forward lawan forward apa? Backward. Ya. Di bias mundur lah. Ini maju, ini mundur. Jadi kalau dia nanti ke sini, nah ini ada tegangannya kan 0 ini. Tidak ada tegangan memang. Tegangannya 0. Tapi lambat laun kalau dipaksa terus pada tegangan tertentu akan breakdown dia, drop. Nah, ini nanti kalau di sini tegangan tertentu berapa nanti tergantung ke arah apanya nanti ya. Apa namanya itu ya, data sheet-nya lah ya, data sheet. Data sheet. Dia akan drop. Di bias forward gak ada tegangan sama sekali, 0 kan? 0. Dipaksa terus berat terus ya drop, jatuh, rusak. Inilah karakteristik on. Nah, dari sini kita langsung tahu nanti bahwa memang ini dia apa namanya dioda ini hanya bisa kita pakai dia ini mensearahkan satu arah. Namanya juga dia kerjanya satu arah, ya disearahkan satu arah. Gak bisa dua arah, satu arah aja dia. Arah lain dia blok. Oke, ini dia. Ini kalau dia on di sini, nah on ini dia sarapan namanya ideal lah, ideal. Kalau kasih tegangan on di bias forward, kalau dia kasih apa ini tegangan negatifnya ini ya, harusnya negatif ya. Negatif dia off 0. Ini positif, ini negatif. Off. Artinya berlawanan. Makanya karakteristiknya inilah bisa digunakan untuk mensearahkan atau rectifier dioda. Ya, belajar dioda. Ini jam berapa nih? Oh, ya, oke lah. Ini udah 11.30 ya. Ini mau sholat lagi ya. Oke lah, itu dulu lah ya. Kita lanjutkan apa namanya minggu depan ya. Ini nanti apa namanya materinya nanti saya share supaya saya share dulu ke Pak siapa Pak Ferdi, nanti Pak Ferdi nge-share kalian ya. Kalau absen nanti biarlah Pak Ferdi yang nanti ya, karena ini kan tim ya, tim. Tapi kalau mandiri seperti apa kemarin ya, numerik ya saya catat karena saya sendirian mengajar. Oke, ada yang mau ditanya adik-adik? Nggak ada? Oke lah, kita akhiri saja kuliah kita. Kita lanjutkan minggu depan nanti belajar rectifier ya. Belajar rectifier. Saya stop share dulu. Saya end-kan. Sampai ketemu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.